Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Z2H Insight Channel. Salah satu genre film yang ada di dunia adalah film yang bergenre horor, di mana film ini diklaim mampu menghipnotis para pemirsanya. Film dengan genre horor biasanya banyak sekali penggemarnya karena memang adegan demi adegan itu biasanya diceritakan dengan penuh kengerian dan juga penuh rasa penasaran. Bahkan tidak jarang membuat bulu kuduk merinding ketika melihatnya. Tidak terkecuali di negara Indonesia, di mana saat ini tengah booming dan tengah viral sebuah film dengan bertemakan horor dengan judul KKN Desa Penari, di mana hingga saat ini film ini tembus 7 juta sekaligus menjadi pemecah rekor film terlaris sepanjang masa di Indonesia. Nah, ada apa sebenarnya kenapa film KKN Desa Penari bisa selaris ini? Ada apa di balik film tersebut? Nah, ini akan kita bahas pada episode kali ini. Kita putar dulu intronya, jangan skip dulu videonya, dan mari kita lihat intronya. Bagi Anda yang sudah menonton film yang berjudul dengan KKN Desa Penari, tentunya Anda sudah pasti tahu alurnya bagaimana dan endingnya seperti apa. Atau untuk Anda yang belum sempat menonton KKN Desa Penari, mudah-mudahan bisa menonton secepatnya. Kalau mau yang gratisan ya bersabar saja. Karena memang film ini saat ini sedang laris-larisnya dan tengah naik daun. Bahkan penontonnya tembus 7 juta dan ini akan terus bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Karena memang film KKN di Desa Penari ini sungguh sangat membuat masyarakat menjadi penasaran dan menjadi ingin lekas-lekas menonton apa sebenarnya alur cerita dari desa atau film yang disebut dengan KKN di Desa Penari ini. Ini sekaligus mengalahkan beberapa film yang sebelumnya juga sempat naik daun seperti Warkop DKI Reborn, kemudian Habibie Ainun, Dilan-Dilanan, dan seterusnya. Itu kalah lewat semua, diganti dengan KKN Desa Penari. Nah, yang menarik adalah apa yang menyebabkan film ini sangat laris. Bahkan sampai saat ini masih menjadi penasaran para netizen-netizen dan juga seluruh rakyat Indonesia untuk menonton film ini. Ada apa sebenarnya? Untuk menjawab hal ini, mari kita lihat dari segi marketing. Di mana marketing itu semuanya itu identik dengan kepuasan para konsumen, kemudian bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah dalam hal ini. Nah, KKN Desa Penari ini sebetulnya diangkat dari true story, di mana diceritakan bahwa saya tidak akan menceritakan semuanya ya, nanti dikira spoiler. Di mana sebetulnya film KKN Desa Penari ini bercerita tentang 14 orang mahasiswa yang tengah melakukan kuliah kerja nyata atau KKN di kampus yang ada di Jawa Timur, tidak disebutkan kampusnya. Kemudian kejadiannya sekitar tahun 2009 dan kemudian film ini atau cerita ini baru dikisahkan di tahun 2019 oleh salah satu pengguna Twitter, tepatnya di bulan Juni. Karena memang film ini sempat viral di tahun 2019, kemudian pada waktu itu ingin difilmkan, tetapi karena pandemi Covid, akhirnya film ini tertunda sampai bisa dirilis tahun 2022, di mana penundaan itu diakibatkan oleh pandemi Covid yang berkepanjangan, sehingga mengakibatkan rasa penasaran masyarakat itu kembali memuncak. Kira-kira ada apa di balik film yang berjudul KKN Desa Penari itu? Apa marketingnya? Marketingnya satu. Marketingnya film ini disebut dengan user generate film. Apa yang disebut dengan user generate film? User generate film itu adalah film yang datang dari konsumen. Biasanya sesuatu yang datang dari konsumen, apapun itu bentuknya, walaupun bukan film, pasti laris. Ya, jadi misalkan Anda selaku konsumen kemudian membuat sebuah gebrakan dan memviralkan sesuatu, lalu kemudian akibat maraknya atau pengguna sosial media yang sangat banyak, bisa saja Anda menjadi viral atau bahkan Anda bisa menjadi trending topik pada saat ini.
Karena memang sesuatu yang datang dari konsumen itu biasanya apapun itu bentuknya biasanya cepat viral dan pasti laku. Dalam hal ini, film KKN Desa Penari itu awalnya memang diangkat dari sebuah kisah nyata. Entah itu nyata atau tidak ya, karena memang mengundang rasa penasaran. Dan di 2009 itu kejadiannya, kemudian 2019 baru diungkap ke permukaan melalui sosial media yang bernama Twitter dan difilmkan di 2022. Sehingga rasa penasaran orang itu menjadi menunggu, ada apa sebenarnya, apa spesialnya film KKN Desa Penari ini. Yang kedua adalah pemasaran dari KKN Desa Penari ini adalah dari rasa penasaran itu sendiri. Kenapa bisa penasaran? Bahkan sampai Menteri BUMN Erick Thohir itu penasaran dengan lokasi syutingnya di mana, kemudian apa sebenarnya yang terjadi pada film KKN Desa Penari itu, mahasiswanya itu siapa saja, kampusnya di mana, lokasinya di mana. Karena semakin penasaran, maka secara tidak langsung itu mengundang publik melihat dan menonton film itu mau tidak mau. Karena memang penasaran sekali. Seperti contoh, sampai sekarang pun lokasi kejadian KKN Desa Penari itu, lokasi KKN-nya masih sangat dirahasiakan. Konon inisialnya adalah B. Dan itu ada di salah satu kota di Jawa Timur katanya, dekat dengan Blue Fire. Ya kalau B di Jawa Timur berarti kan kalau ujung pulau Jawa itu mengarah kepada Bondowoso ataupun Banyuwangi. Sehingga masyarakat bebas berspekulasi di kota mana sebenarnya lokasi KKN itu terjadi. Dan ini masih terus dirahasiakan. Bahkan kampusnya pun saat ini masih dirahasiakan, di mana kampusnya, kemudian apakah benar itu terjadi. Ya itulah, sekali lagi itu marketing ya. Kita kembali lagi kepada film itu. Jadi itu yang faktor yang kedua. Faktor yang ketiga, KKN Desa Penari ini pemasarannya adalah word of mouth. Artinya dari mulut ke mulut. Maksudnya bagaimana? Maksudnya orang Indonesia itu biasanya kalau gosip itu cepat ya, reaksinya cepat. Dan konon KKN Desa Penari ini itu selain mereka punya film-film yang seperti itu, juga orang Indonesia memang pada kasus ini suka sekali dengan film horor, karena memang Indonesia itu identik dengan kehororan. Artinya orang Indonesia sangat suka sekali dengan hal-hal yang berbau mistis. Artinya orang Indonesia masih sangat memegang teguh dan mempercayai animisme dan dinamisme, karena memang tidak bisa dipungkiri dulu Indonesia itu adalah negara yang pertama kali dimasuki oleh kepercayaan animisme dan dinamisme. Dan kebetulan lagi di film KKN Desa Penari itu terdapat unsur-unsur yang mengarah kepada kepercayaan animisme dan juga dinamisme. Tapi selain itu, ingin saya tambahkan bahwa apa perbedaan film horor Indonesia dan juga film horor di luar negeri. Dalam hal ini adalah film horor yang ada di Amerika. Kalau di Amerika, film horornya itu biasanya tayang di bulan Oktober, karena berdepatan dengan hari Halloween, biasanya seperti itu. Dan penampakan hantu atau sosok apapun itu namanya, biasanya kalau di Amerika itu lebih lebih macho istilahnya ya. Dalam artian misalkan kita tahu hantu Falak, kemudian Dracula, lalu kemudian ada zombie dan seterusnya. Tapi kalau di Indonesia sosoknya lebih menyeramkan, bahkan lebih terkesan nggak bermodal gitu. Artinya jauh dari rasa kekinian, nuansa penampakannya. Dan yang berbeda lagi biasanya tokoh-tokoh yang ada pada film di luar negeri, terutama di Amerika dan Eropa, itu biasanya nyalinya pemberani, memicu adrenalin. Berbeda dengan pemeran yang ada di Indonesia, biasanya baperan, kemudian takut yang berlebihan, kemudian ada adegan musik-musiknya, kemudian ada penampakan, tiba-tiba nggak jadi. Ya seperti itulah. Jadi kembali lagi kepada kenapa film KKN Desa Penari sangat laris, itu karena ada 3 faktor. Yang pertama adalah user generate film, artinya film tersebut berangkat dari konsumen. Kemudian yang kedua adalah pemasarannya melalui rasa penasaran. Dan yang ketiga adalah word of mouth, artinya dari mulut ke mulut. Dan hingga detik ini pun film KKN Desa Penari itu masih banyak menjadi perbincangan di media-media maya, di jagat maya. Sehingga ini tidak menutup kemungkinan film ini akan terus bertambah viewernya, akan terus bertambah pemirsanya seiring dengan berjalannya waktu. Ditambah lagi kondisi rakyat Indonesia
itu kan biasanya unsur-unsur yang ada di film horor Indonesia itu kan banyak ya. Dan salah satunya itu di film Desa KKN, Desa Penari itu, semua unsur yang ada di film horor Indonesia masuk ke situ. Jadi kalau Anda belum nonton, silahkan saja menonton film itu. Dan semua unsur kehororan di film Indonesia ada pada film KKN Desa Penari itu. Yang ngeri memang ngeri. Tentunya kita bisa memetik pelajaran, selain kita bisa menjaga kemudian kita bisa menjaga lebih baik lagi tata krama kita. Kalau kita bertamu ke tempat-tempat yang bisa dikatakan angker atau sakral, itu kita bisa teladani dari kisah KKN Desa Penari itu. Setidaknya kita bisa memetik hikmah bahwa film Indonesia saat ini bisa kembali berjaya, atau setidaknya kita kalau ke tempat yang angker ataupun tempat-tempat yang baru kita singgahi, kita harus berhati-hati untuk melakukan hal-hal yang tidak elok di mata masyarakat ataupun penghuni-penghuni yang ada di sana, entah apapun itu namanya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa untuk terus belajar. Jangan lupa untuk dukung channel ini agar terus berkembang. Like, komen, share, dan subscribe. Tunggu video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.